Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku. Kali ini aku mau bahas tentang akreditasi. Nah, kita simak ya teman-teman. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan atau pendidikan tinggi oleh pihak di luar lembaga yang independen. Jadi akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja. Tujuan dan manfaat dari akreditasi itu. Nah, tujuan dan manfaat dari akreditasi institusi perguruan tinggi adalah yang pertama, memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. Kemudian, mendorong perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Yang ketiga, hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, memberikan bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain. Apa saja sih yang dinilai? Nah, penilaian akreditasi itu meliputi kurikulum dari setiap program pendidikan, jumlah tenaga pendidik, keadaan mahasiswa, koordinasi pelaksanaan pendidikan termasuk persiapan sarana dan prasarana, kemudian kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dari perguruan tinggi. Apakah akreditasi itu penting? Jawabannya tentu saja, akreditasi itu sangat penting. Nah, akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa, atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, kemudian organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Nah, melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu perguruan tinggi dan tenaga kerja yang lulus dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Selain itu juga, pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya. Nah, perguruan tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa, orang tua, pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya. Dan manfaat bagi PT yang bersangkutan yaitu mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri. Jadi, akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lulusannya, dan dapat menjamin tentang proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut, dan sebagai acuan untuk memberikan informasi tentang sudah siapnya suatu perguruan tinggi tersebut dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah atau Kemendiknas dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk daya saing secara global di masa yang akan datang. Yaitu prinsip-prinsip dari akreditasi. Prinsip-prinsip akreditasi sekolah itu dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabilitas. Sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP adalah sistem yang dibangun pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui beberapa tahap. Yang pertama tadi adalah objektif. Nah, dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu
diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya, agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Yang kedua adalah komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Nah, dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah atau madrasah di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga adalah adil. Kemudian pelaksanaan akreditasi semua sekolah atau madrasah harus dilaksanakan sama dengan tidak membedakan atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah. Nah, madrasah baik negeri ataupun swasta, sekolah atau madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan atau tidak diskriminatif. Kemudian prinsip yang keempat yaitu transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, penjelasan tentang akreditasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.